Yang saya hormati Bapak Ibu dan juri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat dan kasih-Nya lah kita dapat melaksanakan lomba pidato secara khusus memperingati bulan bahasa. Saya Febrianus Beja, perwakilan dari SMA Pangudi Luhur Santo Yohanes Ketapang, mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato yang bertema Solidaritas anak bangsa dalam menghadapi krisis literasi di tengah pandemi. Dengan judul pidato saya, Sehati Seperasaan dengan Literasi di Tengah Pandemi. Bapak Ibu dan juri yang saya hormati, saat ini kita sedang berusaha untuk melawan musuh yang tak kasat mata, yaitu COVID-19. Pandemi ini sudah berlangsung selama 8 bulan dan telah menyebar secara global. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah. Dan segala aktivitas seperti belajar, bekerja, bahkan beribadah pun dilakukan dari rumah. Dalam situasi di tengah pandemi ini, kita hanya bisa beraktivitas dari rumah. Dan kita pastinya memiliki banyak sekali waktu luang. Tentu saja, waktu luang ini akan terasa sangat menjenuhkan apabila kita bersikap pasif. Maka dari itu, untuk mengisi waktu luang ini, kita dapat mengisinya dengan berbagai kegiatan. Salah satunya dengan berliterasi. Menurut lembaga asal Amerika Serikat, National Institute for Literacy, definisi dari literasi merupakan kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Tetapi mirisnya, dalam situasi di tengah pandemi ini, orang-orang lebih tertarik menggunakan gawai hanya untuk konten-konten hiburan semata daripada berliterasi. Hal ini dinyatakan atas dua fakta yang mengejutkan bahwa fakta pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Bayangkan Bapak Ibu dan juri, betapa rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Fakta kedua, 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget atau urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget. Lembaga riset digital marketing eMarketer memperkirakan pada 2020 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Dalam situasi di tengah pandemi ini, tentu saja kita turut prihatin dengan kondisi literasi di negeri tercinta kita ini. Tetapi tidak cukup bila hal ini hanya dipendam sebagai perasaan. Yang perlu kita lakukan ialah bersikap solidaritas. Sikap solidaritas yang perlu kita bangun ialah bagaimana kita perlu turut untuk senasib dan terlibat dalam situasi yang bertumbuh di lingkungannya. Bentuk solidaritasnya pun beragam, mulai dari penggalangan dana, pengadaan alat pelindung diri bagi para tenaga medis dan korban, dan masih banyak lagi. Di antara bentuk-bentuk solidaritas ini, terdapat pula bentuk solidaritas akan literasi di tengah pandemi. Bapak, Ibu, dan juri yang saya hormati serta rekan-rekan muda seperjuangan. Dalam situasi di tengah pandemi ini, kita sebagai anak bangsa memiliki ruang gerak yang begitu luas. Yang perlu kita lakukan ialah melakukan tindakan solidaritas dalam menghadapi krisis literasi di tengah pandemi. Pertama, kita bisa berdonasi menggalangkan dana untuk membelikan handphone dan akan kita berikan kepada guru dan pelajar dari kalangan menengah yang sulit melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena keterbatasan akses dan ketidakmampuan membeli gawai lengkap beserta paket internetnya. Salah satu gerakan ini ialah gerakan wartawan lintas media. Kedua, kita bisa menjadi relawan pengajar untuk mengajar anak-anak di daerah pedalaman. Kita bisa mengumpulkan mereka dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan bisa mengajar mereka sekaligus kita memberikan wejangan akan pentingnya literasi. Ketiga, kita bisa menjadi donatur kepada saudara-saudara kita di luar sana yang kekurangan media untuk berliterasi dengan mendonasikan buku-buku yang kita miliki seperti yang dilakukan oleh komunitas 1001 buku. Keempat, kami dari komunitas Seminari Menengah Santo Laurentius Ketapang memberikan 1 unit komputer
untuk sekolah-sekolah di daerah pedalaman untuk melengkapi media berliterasi mereka. Dari keempat kegiatan tersebut, saya ingin menyampaikan bahwa tindakan solidaritas akan literasi tidak hanya dilakukan oleh para pelajar, masyarakat, dan mahasiswa, tetapi tindakan solidaritas ini pun dilakukan oleh pejabat negara, yaitu Bapak Nadiem Karim, yang memberikan paket data secara gratis kepada para pelajar dan guru di seluruh Indonesia untuk pembelajaran online di masa pandemi ini. Jadi kita sebagai anak bangsa perlu untuk melakukan aksi-aksi solidaritas untuk meningkatkan budaya literasi di kalangan kita. Hal kecil yang kita lakukan bisa menjadi hal besar apabila kita menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan juri yang saya hormati, serta rekan-rekan muda seperjuangan, mari kita laksanakan apa yang dikatakan oleh B.J. Habibie, di mana beliau pernah mengatakan bahwa kalau anak bangsa tidak bisa membangun bangsanya sendiri, siapa lagi yang akan membangunnya? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Saya dan kita semua adalah generasi penerus bangsa. Sebagai pemuda, tentunya menitipkan segalanya pada solidaritas kita melawan literasi yang sedang krisis pada saat ini. Kita menitipkan segalanya bersama-sama, bersama masyarakat, pekerja, mahasiswa, pedagang, petani, pejabat, segalanya, semuanya. Mari kita goyangkan dunia ini dengan semangat literasi kita. Jika Bung Karno butuh 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia, maka kita hanya butuh satu solusi untuk menggaungkan semangat literasi, yaitu solidaritas. Demikianlah pidato saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.